Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gita Lara dan Emil Hamhuda. Kami akan mempresentasikan mengenai penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia, perbandingannya dengan sektor bisnis. Manajemen pelayanan publik dan manajemen pelayanan swasta atau bisnis. Pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelompokan pelayanan publik secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pelayanan administratif, yang kedua ada pelayanan barang, dan yang ketiga ada pelayanan jasa. Berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani, terdapat 2 golongan pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal dan yang kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang sejak dari perencanaan, pembuatan barang sampai dengan pemasaran barang, penjualan, dan pengadministrasiannya. Sedangkan pelanggan eksternal adalah semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa. Pada prinsipnya, pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta, namun terdapat persamaan di antara keduanya. Yang pertama, keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan kepercayaannya. Dan yang kedua, kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi. Berikut ini merupakan karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta. Yang pertama, sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa dan barang yang tidak nyata. Misalnya, seperti perizinan, sertifikat, dan informasi keamanan. Yang kedua, pelayanan publik selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain dan membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional atau bahkan nasional. Contohnya seperti pelayanan transportasi. Yang ketiga, pelanggan internal cukup menonjol sebagai akibat dari tatanan organisasi. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Yang kelima, masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tidak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Yang keenam, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. Terdapat 4 jenis pengelompokan barang. Yang pertama ada barang privat. Barang privat adalah barang dan jasa yang dikonsumsi secara individual dan tidak dapat diperoleh oleh si pemakai tanpa persetujuan pemasoknya. Contohnya seperti makanan dan pakaian. Yang kedua ada barang semi privat. Barang semi privat adalah barang dan jasa yang dikonsumsi secara individual namun sulit untuk mencegah siapapun untuk memperolehnya meskipun mereka tidak mau membayar. Contoh dari barang semi privat ini adalah pembelian radio ketika dinyalakan. Si pemilik tidak dapat mencegah orang lain untuk tidak ikut mendengarkan. Yang ketiga, ada barang semi publik. Barang semi publik adalah barang dan jasa yang umumnya digunakan bersama-sama. Namun si pengguna harus membayar dan mereka yang tidak dapat atau tidak mau membayar dapat dengan mudah dicegah untuk menikmati barang tersebut. Contohnya seperti jalan tol dan jembatan timbang. Yang keempat ada barang publik. Barang publik adalah barang dan jasa yang digunakan secara bersama-sama dan tidak mungkin untuk mencegah siapapun, sehingga umumnya pengguna tidak bersedia untuk membayar. Perbedaan manajemen pelayanan pada sektor publik dan manajemen pelayanan sektor swasta. Yang pertama, sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar,
sedangkan sektor publik mendasarkan pada pilihan kolektif dalam pemerintahan. Yang kedua, karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran, sementara penggerak sektor publik adalah karena kebutuhan sumber daya. Yang ketiga, manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat. Yang keempat, sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar, sementara orientasi sektor publik adalah menciptakan keadilan kebutuhan. Yang kelima, tujuan manajemen sektor swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan, sedangkan sektor publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang keenam, organisasi sektor swasta memiliki konsep bahwa pelanggan adalah raja. Yang ketujuh, persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik yang merupakan instrumen pemerintahan adalah tindakan kolektif. Penentuan harga pelayanan publik. Dalam menentukan harga pelayanan publik, pemerintah mempertimbangkan beberapa tujuan terkait dengan penyediaan barang atau jasanya. Tujuan tersebut antara lain: yang pertama, dapat dijual dengan harga pasar. Yang kedua, dijual dengan tingkat tertentu yang berbeda dengan harga pasar. Dan yang ketiga, diberikan secara gratis kepada para konsumennya. Perusahaan penghasil utilitas publik diwajibkan menyediakan barang dan jasa publik, sedangkan pemerintah berkewajiban membatasi keuntungan yang harus diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mengingat tugas pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam Mardiasmo tahun 2009 disebutkan beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya, antara lain sebagai berikut. Dalam membebankan tarif pelayanan publik, Mardiasmo tahun 2009 juga menyatakan alasannya. Yang pertama, adanya barang privat versus barang publik. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Untuk barang publik, pemerintah lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau bahkan tanpa dipungut biaya. Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara menciptakan keadilan. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar. Bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi, pembebanan hanya dikenakan pada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. Dasar pembebanan tarif pelayanan sektor swasta. Dalam menetapkan harga suatu produk atau jasa, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu faktor internal perusahaan serta faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi yang pertama, tujuan pemasaran perusahaan. Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu strategi bauran pemasaran. Harga adalah salah satu komponen bauran pemasaran. Oleh karena itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, setiap perusahaan sangat memperhatikan biaya, baik biaya tetap dan biaya variabel, serta jenis biaya lainnya. Kemudian, faktor eksternal perusahaan meliputi yang pertama, sifat pasar dan permintaan, di mana setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya.
apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopoli, maupun oligopoli. Faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. Yang kedua, yaitu persaingan. Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga itu bergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan bentuk persaingannya, ada 4 jenis pasar, antara lain pasar persaingan murni, yaitu pasar yang terdiri atas banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan komoditas yang seragam. Selanjutnya, pasar persaingan monopoli, yaitu pasar yang terdiri atas banyak pembeli dan penjual yang berdagang pada kisaran harga tertentu, bukan pada satu harga pasar. Kemudian ada yang namanya pasar persaingan oligopoli, yaitu pasar yang terdiri atas sedikit penjual yang sangat sensitif pada penetapan harga dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Dan yang terakhir adalah pasar monopoli murni, yaitu pasar yang hanya ada satu penjual saja. Secara umum, penetapan harga jual cukup bervariasi, seperti atas dasar cost pricing, markup pricing, markup, cost plus pricing, dan atas dasar target pricing. Ada juga seorang penjual yang menetapkan harga berdasarkan suatu kombinasi barang secara fisik ditambah beberapa jasa lain, seperti profit yang diinginkan. Belum lagi jika penetapan harga memakai pendekatan geografis, maka konsep free on board dan uniform delivered pricing bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut. Dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Ada pertimbangan khusus yang membuat pemerintah menyediakan berbagai barang publik. Secara umum, penyediaan barang publik memiliki tujuannya dalam menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien, menambah pendapatan, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada segmentasi yang berbeda. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi milik pemerintah, baik itu BUMD dan BUMN, akan memberikan tarif pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk retribusi, pajak, dan pembebanan tarif jasa langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Kesulitan dalam penentuan tarif pelayanan mengingat terdapat kesulitan dalam membedakan barang publik dengan barang privat dikarenakan adanya kesulitan dalam menentukan batasan antara kedua barang tersebut, adanya pembebanan secara langsung dalam pengguna barang atau jasa publik, dan kecenderungan membebankan tarif pelayanan langsung daripada membebankannya pada pajak yang dibayarkan secara berkala. Kesulitan berikutnya adalah terdapat anggapan bahwa dalam suatu sistem ekonomi campuran, barang privat lebih baik disediakan oleh pihak swasta dan barang publik lebih baik diberikan secara kolektif oleh pemerintah yang dibiayai melalui pajak. Tidak menutup kemungkinan pula pemerintah menyerahkan penyediaan barang publik kepada sektor swasta melalui regulasi, subsidi, ataupun sistem kontrak. Dalam menentukan harga wajar, organisasi sektor publik harus memutuskan berapakah pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah beban dihitung sebesar biaya total tersebut. Walaupun demikian, masih terdapat kesulitan dalam menghitung biaya total seperti hal-hal berikut. Yang pertama, tidak diketahui secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, biaya yang harus diperhitungkan apakah hanya biaya operasi langsung atau perlu juga diperhitungkan biaya modal. Dalam strategi harga, terdapat beberapa alternatif untuk menentukan harga. Yang pertama, two-part tariffs, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur. Dan yang kedua, yaitu variable charge, yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Dengan peak load tariffs, pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi
membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan highest marginal cost, seperti telepon dan transportasi umum. Salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga dengan full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan dan harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost, seperti tarif mobil, karena adanya beberapa biaya perizinan atau license fee. Penentuan tarif ini juga harus mempertimbangkan opportunity cost untuk staf, perlengkapan, opportunity cost of capital, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost, sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Marginal cost pricing bukan merupakan satu-satunya dasar untuk penetapan harga di sektor publik. Digunakan marginal cost pricing atau tidak, yang jelas harus ada kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik. Standar minimum berapapun harga yang dibebankan kepada masyarakat harusnya juga merujuk pada standar yang dibuat oleh organisasi sektor publik sebagai bentuk perbandingan pelayanan yang dapat diukur. Untuk itu, sektor publik harus segera merumuskan standar pelayanan minimum yang menekankan pada pengelolaan sektor publik yang memiliki paradigma. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas ekonomi, merupakan perbandingan input dengan nilai input yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisasi sumber daya input yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi berhubungan dengan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu, dan efisiensi merupakan perbandingan output dan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dalam penentuan standar pelayanan minimum sebagai feedback pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi sektor publik harus memperhatikan stakeholder sebagai orang yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan. Karenanya, keterlibatan stakeholder dalam penyusunan tarif dan standar pelayanan minimum sangat penting, seperti masyarakat umum, akademisi, dan para konsultan, serta pihak yang berkonsentrasi dalam sektor publik. Penutup pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang, dan laba BUMN ataupun BUMD. Aturan yang bisa dipakai adalah beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Dalam menentukan harga pelayanan publik, juga dianut konsep different cost for purpose, yaitu membedakan biaya untuk pelayanan yang berbeda. Masalah lain adalah adanya hidden cost yang menyulitkan dalam mengetahui total biaya. Kesulitan untuk menghitung biaya total adalah karena sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi dan perbedaan jumlah biaya untuk melayani masing-masing orang. Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam penjelasan lebih mendetail tentang kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik. Selanjutnya yaitu tentang artikel kasus yang kami ambil dari sumber artikel berita liputan6.com tertanggal 10 September 2019 yang berjudul
Soal penetapan tarif listrik, PLN serahkan kepada pemerintah. Liputan6.com, Jakarta. PT PLN Persero menyerahkan penetapan tarif listrik ke pemerintah, meski saat ini harga energi primer pembangkit, yaitu batu bara dan minyak, sedang mengalami penurunan. Pelaksana tugas Direktur Utama PLN, Sri Penny Inten Cahyani mengatakan, PLN tidak bisa mengambil keputusan menyesuaikan tarif listrik meski harga energi primer pembangkit mengalami penurunan, sebab penetapan tarif listrik merupakan domain pemerintah. Menurut Inten, pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki formula sendiri untuk merancang pemberlakuan tarif listrik, sedangkan PLN, lanjut Inten, hanya sebagai operator akan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, termasuk dalam penetapan tarif listrik. Untuk diketahui, harga batu bara acuan September 2019 sebesar 65,70 US dollar per ton, mengalami penurunan sebesar 6,97 US dollar per ton dari Agustus 2019 sebesar 72,67 US dollar per ton. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia Agustus 2019 ditetapkan sebesar 57,26 US dollar per barel, mengalami penurunan sebesar 4,05 US dollar per barel dari bulan sebelumnya. Kementerian ESDM menyatakan bahwa penerapan tarif listrik penyesuaian untuk golongan pelanggan non-subsidi masih menunggu kondisi beberapa parameter. Salah satu patokan yang digunakan adalah pergerakan harga minyak Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pemerintah belum memutuskan wacana penerapan kembali tarif listrik penyesuaian pada 2020. Pasalnya, pemerintah saat ini masih melihat kondisi 3 parameter pembentukan tarif, yaitu ICP, nilai tukar rupiah, dan inflasi. Tarif tenaga listrik dinilai seharusnya mengalami penurunan. Hal tersebut didorong oleh penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, penurunan harga minyak Indonesia, dan kestabilan inflasi pada beberapa waktu belakangan ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi mengatakan, ada 3 variabel yang dijadikan acuan untuk menetapkan tarif listrik, yaitu Indonesian Crude Price atau harga minyak Indonesia, inflasi, dan kurs rupiah terhadap dolar AS, serta harga energi primer. Menurut Fahmi, jika mencermati biaya pokok produksi atau BPP listrik pada saat ini, semua acuan penentu itu menurunkan besaran BPP listrik. Di antaranya, kurs tengah rupiah terhadap dolar AS selama Juli 2019 cenderung menguat mencapai rata-rata Rp14.148 per 1 dolar AS, lebih kuat ketimbang asumsi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2019 dan RKAP PLN yang ditetapkan sebesar Rp15.000 per dolar AS. ICP juga cenderung turun pada kisaran 61 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga asumsi ICP di APBN yang ditetapkan sebesar 70 US dollar per barel. Sedangkan inflasi Juli diprediksikan juga rendah, diramalkan hanya 0,12% per bulan atau sekitar 3,12% secara tahun ke tahun sepanjang 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.